Baiklah, saya ingin melanjutkan presentasi yaitu tentang material dan penerapan dari sound insulation. Baik, yang pertama yaitu mesh-lock vinyl atau MLV berupa sound barrier. Jadi MLV adalah alat utama untuk menambahkan massa ke dinding lantai, bahkan atap tanpa menambah massa yang signifikan. Bahan sintesis ini cukup tipis dan fleksibel, jadi bisa digunakan di mana saja. Cara kerjanya yaitu dia menahan suara yang keluar dan masuk dari ruangan. Jadi gema ataupun gelombang suara yang akan masuk atau keluar saat menghadapi MLV ini akan tertahan. Selanjutnya yaitu acoustic binaural wall insulation. Jadi ini adalah sebuah bentuk isolasi yang dimasukkan ke dalam dinding atau langit-langit rumah. Tujuannya ada dua, yaitu sebagai menahan panas dari luar atau dalam ruangan dan juga menahan gelombang suara. Jadi tempat-tempat yang memungkinkan udara untuk masuk keluar adalah penyebab paling mungkin yang menghasilkan kebisingan. Oleh karena itu, sebagian besar isolasi menambah massa dan menjaga permukaan serta mencegah kebocoran udara. Nah, binaural wall ini mencegah fluktuasi molekul udara. Saat gesekan antara partikel udara bergerak dengan binaural wall akan mengubah energi suara menjadi energi panas. Selanjutnya yaitu green glue soundproofing compound. Green glue ini merupakan alat isolasi dari panel isolasi suara, yaitu mencegah kebocoran dari suara. Cara kerja itu bantuan suara yang paling efektif ketika mereka berada di antara dua permukaan yang keras. Biasanya bahannya itu drywall yang ditempelkan. Jadi ketika drywall itu ketika gelombang suara mencapai drywall akan menyebabkan panel bergetar melawan senyawa peredam dan membuat suara menjadi panas. Keuntungan penggunaan green glue adalah tidak perlu repot untuk memasang karena green glue berfungsi sebagai perekat. Kita dapat menambahkan lapisan drywall ke lapisan yang sudah ada atau menempelkan busa akustik ke dinding. Nah, green glue soundproof ini terbuat dari polimer yang mengubah gelombang suara menjadi sejumlah kecil kolom. Selanjutnya yaitu resilient sound channel atau disebut juga saluran tangguh. Saluran tangguh adalah saluran logam tipis yang dirancang secara cerdas, secara substansial meningkatkan isolasi suara dari drywall, sheetrock, dinding Ethernet, dan langit-langit dari ruangan. Saluran secara efektif mengisolasi menggunakan drywall dari stud framing, yaitu rangka yang dipasang pada atap ruangan biasanya, dan mengakibatkan melemahnya gelombang suara secara substansial. Dan pemasangannya cukup mudah. Nah, digunakan untuk meningkatkan sound insulation, yaitu mengisolasi dinding dari rangka. Karena terpisah antar lapisan, maka gelombang suara akan sulit merambat dan melemah. Selanjutnya yaitu soundproof drywall, disebut juga regular drywall, dan biayanya murah, tapi paling rentan terhadap jamur dan pertumbuhannya. Ada beberapa jenis dari drywall ini. Yang pertama itu regular drywall, mold resistant drywall, moisture resistant drywall, fire resistant drywall, dan soundproof drywall. Dari beberapa itu ada yang tahan lumut, ada yang anti lembab, ada yang tahan api, dan juga peredam suara. Jadi semakin tebal drywall yang dipasang, maka sifat peredamnya akan semakin baik. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ihsan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pameran. Jadi selanjutnya yaitu acoustic clock sealant. Acoustic clock sealant ini dimaksudkan untuk menutup atau menyumbat keretakan. Baik keretakan itu berupa fluidanya, yaitu udara ataupun suara yang melewati celah. Keretakan tersebut biasa terbentuk dari sudut-sudut antara dua dinding atau sepanjang garis di mana dinding-dinding tersebut bertemu. Selanjutnya yaitu soundproof foam panels. Soundproof foam panels ini biasanya dapat kita temukan di ruangan-ruangan yang membutuhkan kekedapan suara di dalamnya.
Misalnya seperti ruangan rekaman studio, ataupun seperti ruangan yang digunakan untuk orang merekam musik. Jadi soundproof foam panels ini sistem yang kita gunakan untuk, atau sistemnya atau cara kerja dari soundproof foam panels ini, yaitu ketika gelombang suara yang dihasilkan oleh suatu benda tersebut ya, lalu dipantulkan ke material dari soundproof foam panels ini, lalu gelombang tersebut menghantam dari material tersebut dan dipantulkan kembali ke bagian-bagian yang lain, sehingga dapat memperkecil gelombang-gelombang suara tersebut, sehingga akhirnya suara tersebut dapat hilang. Biasanya soundproof foam panels ini dapat meredam suara dari luar, dari dalam suatu ruangan. Oke, jadi lanjut yaitu soundproof blankets. Soundproof blankets dibuat untuk tujuan menyerap suara, di mana semua gelombang suara yang diprakarsai oleh sumber apapun mencerminkan dari berbagai sudut ruangan dan menguatkan diri mereka sendiri. Jadi dengan adanya soundproof blanket akan menyerap gelombang suara tersebut, di mana koefisien dari tahan kebisingannya yaitu sekitar 0,8, yang berarti ia dapat menyerap sekitar 80% dari suara yang masuk, atau hanya memantulkan suara tersebut kembali sekitar 20% saja. Soundproof blanket ini dibuat dari dua lapisan yang berbeda. Yang pertama itu lapisan paling luar yang lebih transparan dan terbuat dari kain tenun dengan bahan transparan akustik dan memungkinkan melewati gelombang suara. Jadi lapisan internal ini sangat padat dan menyerap sebagian besar dari gelombang suara yang masuk, sehingga bahan lapisan dalam seperti fiberglass, gula mineral, atau kapas vinil yang cukup efisien untuk menyerap sebagian besar di gelombang suara. Selanjutnya itu ya gambar dari soundproof blanket, di mana dapat dilihat pada gambar di depan. Ya, selanjutnya itu soundproof curtains. Soundproof curtains ini jika kita banyak mendengar tentang eksterior seperti suara jalan dari dalam kamar, maka tirai kedap suara ini tidak akan seefektif jendela yang sebenarnya. Tetapi mereka merupakan sebuah pilihan yang sangat sederhana dan sangat efektif untuk setidaknya membuat masalah suara yang dari luar tersebut lebih sedikit, atau dapat mengurangi lah sedikit kebisingan dari luar ruangan. Tirai ini adalah cara yang fantastis untuk mematikan suara di kamar kita dan menjaganya agar tidak bergema. Jadi tirai saja setidaknya tidak cukup lah untuk meredam suara saja, tapi setidaknya tirai tersebut pasti akan membantu. Selanjutnya yaitu beberapa material lainnya. Yang pertama yaitu soundproof room divider curtains dan soundproofing window film, lalu soundproofing window kit plus glass and acrylic sheet, serta terdapat material seperti weather stripping, door seals and sweeps, soundproof floor underlayments. Selanjutnya yaitu anti-vibration floor mats, acoustic partitions, soundproof wallpaper and paint, and furniture and other household items. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, material kedap suara adalah bahan yang dapat memblokir suara untuk masuk dan keluar dari ruangan. Yang kedua yaitu ada dua faktor yang mempengaruhi kemampuan material dalam menyerap suara. Sedangkan yang terakhir, kesimpulan terakhir yaitu ada banyak material sintetik yang dapat digunakan untuk material kedap suara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Iksan beserta rekan-rekan saya pamit undur diri. Sekian kami ucapkan, terima kasih. Salam.